Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 202. Chapter 1227-1230. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Ekspresi Feng Zunze dan yang lainnya sedikit berubah, setelah mendengar suara sedingin es yang bergema di langit. Segera, mata mereka terfokus pada tempat di mana badai api telah menghilang. Di sana, tiga sosok muncul dalam garis pandang mereka. 2 dari 3 orang yang muncul adalah orang tua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing mengenakan jubah hitam dan putih. Warna yang jelas memudahkan orang lain untuk mengidentifikasinya. Pada saat ini, ekspresi keduanya ditutupi dengan ekspresi teduh. Sebuah aula cabang dihancurkan. Jika seseorang melihat masalah ini, kemungkinan semua anggota Hall of Soul yang hadir tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Setelah mata semua orang menyapu kedua orang ini, tatapan mereka berhenti pada sosok yang berada di antara mereka berdua. Dalam sekejap, ekspresi mereka menjadi sedikit menarik. Kondisi sosok itu saat ini tidak jauh lebih baik dari Xiao Yan. Dia juga berlumuran darah segar. Kulit yang terlihat di luar jubahnya telah memperlihatkan banyak darah dan daging. Lengan bajunya sudah benar-benar lepas. Apalagi darah segar terus-menerus menetes dari lengan bajunya. Salah satu lengannya benar-benar menghilang. Melihat cara hantu tua Zai Xing yang menyedihkan ini, terlepas dari apakah itu Feng Zunze atau Mugu tua, mereka semua benar-benar terpana. Segera, jantungnya dengan keras menghirup udara dingin yang dalam. Akhirnya, banyak mata terkejut menoleh ke arah Xiao Yan, yang berada di pelukan Ziyan. Orang ini, dia benar-benar mengandalkan kekuatan bintang 9 Douzong, untuk mengubah seorang ahli di puncak bintang 5 Douzun menjadi cara yang menyedihkan. Meneguk, Oud Mugu menelan seteguk air liur sementara wajahnya berkeringat. Mata yang biasa dia lihat pada Xiao Yan memiliki rasa takut dan kegembiraan tambahan. Dia bersukacita karena Xiao Yan tidak menggunakan teratai api yang menakutkan saat itu. Kekuatannya jauh lebih rendah dari hantu tua Zai Xing. Jika dia menderita pukulan seperti itu, dia pasti akan binasa di tempat. Batuk, hantu tua Zai Xing terbatuk-batuk. Mulut penuh darah segar terus dimuntahkan. Seseorang bahkan bisa melihat beberapa fragmen organ internal di dalam darah segar. Jelas, hantu tua Zai Xing tidak hanya kehilangan lengannya kali ini, tetapi cedera internalnya juga sangat serius. Itu normal bahkan dia mati. Semua orang saling memandang saat melihat pemandangan ini. Hati mereka diam-diam mendesah untuk orang tua ini. Bahkan jika dia bisa selamat dari luka serius seperti itu, sepertinya beberapa gejala sisa akan tetap ada. Bukan tidak mungkin baginya, untuk mengalami kesulitan dalam meningkatkan kekuatannya lebih jauh di masa depan. Bunuh bocah itu. Aku ingin mencabik-cabiknya menjadi puluhan ribu keping. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut hantu tua Zai Xing. Namun, matanya masih menatap Xiao Yan dengan kejam. Kebencian yang dia rasakan terhadap yang terakhir sangat mengerikan saat ini. Dengan puncak kekuatan Douzun bintang 5, dia benar-benar akan menderita kerugian yang begitu mengerikan, di tangan bocah Douzong bintang 9. Bagaimana dia bisa menenangkan amarah di dalam hatinya? Kedua pria tua berjubah hitam dan putih di samping melihat ke arah hantu tua Zai Xing. Meskipun ekspresi mereka masih sedingin es, ada keheranan yang muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari kekuatan hantu tua ini. Dia mungkin tidak sebanding dengan mereka berdua tapi kekuatannya tidak jauh. Tidak disangka bahwa dia benar-benar akan berakhir dengan takdir seperti itu hari ini. Kamu hantu tua. Anda benar-benar hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. Jika Anda menggunakan giok spasial untuk memanggil kami berdua setelah Anda menemukannya, bagaimana Anda akan berakhir dalam takdir seperti itu? Nada pria tua berjubah hitam itu mengandung kemarahan. Saat ini, aula cabang telah dihancurkan. Jika mereka kepala balai mengetahui ini, Anda akan menderita karenanya. Lupakan, tidak ada gunanya memberitahunya sekarang. Apa kamu tidak tahu seperti apa karakter hantu tua ini? Menangkap Xiao Yan dianggap perbuatan yang sangat bermanfaat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa kemenangan sudah pasti, dan tentu saja tidak akan memanggil kami berdua untuk membagi kredit. Hihi, saya pikir jika bukan karena dia telah dipaksa oleh pihak lain sampai dengan cara seperti itu, dia tidak akan menggunakan giok spasial. Tetua berjubah putih dengan dingin tertawa. Kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Zai Xing ketika dia melihat ejekan samar dari keduanya. Namun, dia saat ini tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemarahan sedikitpun. Rasa sakit yang luar biasa yang terus-menerus mengalir dari dalam tubuhnya, dengan jelas memberitahunya bahwa luka yang dia derita kali ini telah mencapai tingkat yang fatal.
Jika dia tidak berhati-hati, kemungkinan dia bahkan tidak bisa mempertahankan nyawanya ini. Salam untuk Tianzun hitam putih. Mugu tua itu dan yang lainnya juga buru-buru terbang pada saat ini, dan dengan hormat menyapa kedua lelaki tua ini. Kalian semua juga memiliki beberapa tanggung jawab atas penghancuran aula cabang. White Tianzun melirik pasangan itu dan berbicara dengan suara samar. Ekspresi Old Mugu dan yang lainnya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semua untuk menggunakan jasa untuk memperbaiki kesalahanmu, adalah dengan menangkap Xiao Yan. Kalian semua harus menyadari hal ini, kata Black Tianzun dengan dingin. Old Mugu dan yang lainnya buru-buru mengangguk. Dari tampang kondisi Xiao Yan, dia jelas telah bertarung dengan hantu tua Zai Xing sampai mereka berdua terluka parah. Dia seharusnya tidak lagi bisa menggunakan serangan teratai api yang menakutkan itu. White Tianzun menepuk hantu tua Zai Xing dengan lembut. Sebuah kekuatan lembut memasuki lembah. Masih ada beberapa anggota Hall of Souls yang berhasil mempertahankan nyawa kecil mereka di sana. Pada saat ini, mereka hanya bisa membuat mereka menjaga orang tua ini terlebih dahulu. Jangan tunda lagi, ayo serang. Bersama, Black Tianzun berbicara dengan suara yang dalam. Saat ini kekuatan pada ukuran mereka memegang keunggulan absolut. Dia secara alami tidak akan melepaskan keuntungan semacam ini. Saat ini, yang paling penting adalah meraih Xiao Yan terlebih dahulu. Jika tidak, begitu kepala aula menjadi marah, orang-orang di sini akan menderita. Ini sebenarnya adalah Tianzun hitam putih, tanpa diduga, bahkan dua iblis tua ini telah bergegas. Feng Zunze memandang pria tua berkulit putih dan hitam di kejauhan. Ekspresi mereka agak gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Hari ini sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Kekuatan kedua iblis tua ini sedikit lebih kuat dari hantu tua Zai Xing. Menambahkan beberapa dozun yang tersisa, barisan ini melampaui kita. Tai Jian Zunze berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Meskipun situasi saat ini berbahaya, masih tidak banyak perubahan pada ekspresinya. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam situasinya. Sepertinya, kita mungkin harus keluar sekali. Ziyan, bawa Xiao Yan dan pergi, dokter peri kecil berkata dengan lembut. Jelas sudah tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda orang-orang ini. Suara Little Fairy Doctor baru saja terdengar saat lengannya tiba-tiba dicengkeram. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa orang yang menangkapnya adalah Xiao Yan, yang berlumuran darah segar. Dia tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat penampilan yang terakhir. Ini juga pertama kalinya dia melihat Xiao Yan, yang biasanya tertawa, tampak begitu sengsara. Meskipun lawannya berada di puncak kelas Dozun Bintang 5. Jangan tinggalkan beberapa kata terakhir. Bukan jika tidak mungkin untuk melarikan diri. Ziyan mengatupkan gigi peraknya. Dia tampaknya telah membuat beberapa resolusi, saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kalian semua harus segera mengikutiku sebentar. Jangan ragu-ragu. Jika tidak, bahkan saya tidak akan punya solusi. Ziyan tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah keemasan tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya, benda itu mendarat di ujung jarinya. Ekspresi Ziyan menjadi putih pucat saat setetes darah emas ini muncul. Bahkan tubuhnya mulai bergoyang dengan goyah. Ziyan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Segel tangannya berubah. Segera, jarinya yang halus itu, yang telah menyentuh darah keemasan yang gelap, tiba-tiba memotong ruang kosong di depannya. Garis retakan spasial perlahan muncul. Segel tangan Ziyan berubah sekali lagi saat garis retakan spasial ini muncul. Garis retakan itu perlahan dibuka seperti pintu kamar yang tertutup rapat. Mengikuti kemunculan pintu spasial ini, beberapa keringat dingin yang pekat muncul di dahi jernih Ziyan. Anda ingin pergi. Aktivitas area ini segera ditemukan oleh Black White Tianzun. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka menjerit dingin. Mereka melambaikan lengan baju mereka, dan dua pilar kabut hitam perkasa memotong ruang sebelum bergegas menuju kelompok Xiao Yan. Feng Zunze dan yang lainnya memiliki sedikit perubahan ekspresi, ketika mereka melihat pilar kabut hitam bergegas dengan cara yang eksplosif. Dia akan beraksi saat Ziyan berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang berkelahi tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti saat mendengar ini. Ekspresi mereka sedikit rumit. Sesaat kemudian, dokter peri kecil melihat pilar kabut hitam yang datang dengan cepat. Dia mengatupkan gigi peraknya, dan baru saja akan bergegas keluar saat dia dipaksa mundur oleh telapak tangan.
Tai Jianzunze segera melangkah maju. Suaranya acuh tak acuh saat dia berkata, kalian semua harus pergi. Yao Chen, Anda telah membantu saya saat itu. Hari ini, aku akan mengembalikannya padamu. Tai Jianzunze tertawa kecil. Sebelum Feng Zunze bisa mengatakan apapun, tubuhnya bergerak dan bergegas keluar secara eksplosif. Doki di dalam tubuhnya melonjak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam itu. Namun, kekuatan menakutkan itu mengguncangnya hingga dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Dengan kekuatan Douzun Bintang 2, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Tianzun hitam putih? Haha, aku telah melakukan balas dendam yang besar. Yang saya cari hanyalah kematian. Bisa mati di tangan Tianzun Aula jiwa benar-benar berharga. Tai Jianzunze mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa keras ke arah langit. Segera, semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Doki di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi liar dan kejam pada saat ini. Hati-hati, orang ini akan menghancurkan dirinya sendiri. Wajah Black White Tianzun berubah sedikit setelah melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk gila di dalam hatinya. Orang ini benar-benar berniat untuk mencari kematian. Sementara Tai Jianzunze menghalangi Douzuns dari Hall of Soul, pintu spasial akhirnya perlahan dibuka. Segera, cahaya perak yang kaya melonjak dari dalam dan membungkus kelompok Xiaoyan. Cahaya baru saja menyelimuti mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat. Wajah Ziyan juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu memaksakan dirinya dengan mencoba secara paksa untuk membuka pintu spasial dan keluar melalui kekosongan. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya sekarang. Tepat ketika pintu spasial berguncang dengan intensitas yang lebih besar, dan keputusasaan tanpa sadar muncul di dalam hati Ziyan, pintu spasial yang bergetar tiba-tiba mulai membeku secara aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya benar-benar sangat kuat. Fluktuasi spasial juga sangat stabil. Ini, Ziyan terkejut melihat perubahan seperti ini. Tiba-tiba, dia sepertinya mengerti sesuatu. Rasa syukur melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu spasial meledak. Segera setelah itu, kekuatan isap yang menakutkan melonjak darinya, dan dengan paksa menyeret kelompok Xiaoyan ke pintu spasial. Setelah semua orang memasukinya, pintu spasial bergetar dan menghilang. Desahan tak berdaya akhirnya terdengar, setelah kelompok Xiaoyan berhasil memasuki pintu spasial. Garis retakan spasial hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tai Jianzunze, yang akan menghancurkan dirinya sendiri, dan menelannya di dalam. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini, secara langsung menyebabkan Black White Tianzuns terpana sesaat. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba beralih ke lokasi di mana kelompok Xiaoyan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Ekspresi mereka segera berubah menjadi hijau. Ini adalah dataran terpencil yang sangat luas dan tak berujung. Seseorang masih bisa melihat beberapa petak rumput hijau di dataran. Namun, sebagian besar adalah warna kuning cerah yang terpencil. Kadang-kadang, beberapa elang akan terbang di langit sambil diiringi oleh teriakan elang yang tajam. Kehancuran menutupi seluruh dataran ini. Pada saat tertentu, ruang tempat ini berdesir. Segera, lubang hitam gelap terbelah di ruang kosong ini. Beberapa sosok manusia keluar darinya dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. Ziyan, kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil buru-buru bertanya, ketika dia mendarat dan melihat wajah putih pucat Ziyan. Ziyan menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu menyala di tubuh. Segera, dia mulai menyusut perlahan. Dalam sekejap mata, dia telah kembali menjadi gadis kecil sebelumnya. Dia terengah-engah sebelum menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata, bukan apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Anda harus melihat kondisi Xiaoyan terlebih dahulu. Feng Zunze di sampingnya menahan denyut nadi Xiaoyan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin jelek setelah penyelidikan mendalam. Hati setiap orang tenggelam ketika mereka melihat sikapnya yang seperti ini. Sementara semua orang benar-benar diam, cincin hitam gelap di jari Xiaoyan bergetar. Tubuh ilusi Yao Lao bersinar dan muncul. Dia meraih denyut nadi Xiaoyan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba melonjak di matanya. Dia dengan dingin berkata, hantu tua Zai Xing, taktik yang sangat kejam. Orang tua, Feng Zunze meratap saat melihat teman lamanya saat ini. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk mengejar masa lalu. Yang paling penting sekarang adalah luka Xiaoyan. Tuan Yao Lao, bagaimana luka Xiaoyan? Wajah cantik Little Fairy Doctor sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut.
Pembuluh darah di tubuhnya semuanya hancur, dan 70% tulangnya patah. Telapak tangan hantu tua Zai Xing itu mengandung semua kekuatannya. Suara Yao Lao rendah dan dalam saat dia berbicara. Wajah tersenyumnya yang biasa saat ini, mengandung keganasan tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Hall of Soul mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Suara biadab Yao Chen menyebabkan Feng Zunze di samping menghela nafas pelan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Lao yang tenang dan acuh tak acuh, menunjukkan emosi seperti itu selama bertahun-tahun. Bahkan ketika Han Feng mengkhianati Yao Lao saat itu, Yao Lao tidak menunjukkan luapan emosi seperti itu. Tampaknya pentingnya Xiao Yan di dalam hatinya cukup besar. Wajah Little Fairy Doctor yang sudah pucat menjadi lebih putih ketika dia mendengar kata-kata Yao Chen. Tubuhnya yang halus bergoyang dengan goyah. Ziyan di sisinya buru-buru mendukungnya saat melihat ini. Cedera yang sangat serius. Tian Huo Zunze dan Xiong Zan bertukar pandang satu sama lain sebelum mendesah pelan. Dengan paksa menerima telapak tangan kekuatan penuh dari seorang ahli di puncak kelas Douzun Bintang 5. Lupakan Xiao Yan, bahkan mereka berdua kemungkinan akan kehilangan nyawa saat itu juga. Sudah tidak mudah bagi Xiao Yan untuk masih memiliki nafas tersisa saat ini. Masih ada beberapa metode kan? Bukankah kamu dikenal bisa menyelamatkan seseorang selama orang itu masih memiliki nafas? Feng Zunze buru-buru membuka mulutnya untuk berbicara, setelah melihat semua orang memiliki wajah berkabut gelap. Namun, dia tersenyum pahit saat berbicara. Dia sudah melupakan kondisi Yao Lao saat ini. Tidak hanya yang terakhir tidak memiliki tubuh, tetapi dia telah berubah cukup lemah oleh Hall of Soul. Bagaimana dia bisa memiliki jenis kekuatan yang dia miliki ketika dia berada di puncaknya? Ekspresi Yao Lao muram. Dia duduk di samping Xiao Yan dan melihat wajah yang terakhir, yang berlumuran darah segar. Niat membunuh di dalam hatinya sekali lagi melonjak tanpa kendali. Ini adalah pertama kalinya, dia memiliki keinginan yang begitu kaya untuk membunuh di dalam hatinya selama bertahun-tahun ini. Dia sadar bahwa jika bukan karena Xiao Yan datang untuk menyelamatkannya, yang terakhir pasti tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi berbahaya seperti itu, mengingat kelihayannya. Tenang dulu. Xiao Yan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Bukankah kau menyerahkan dirimu untuk ditangkap jika kau pergi ke aula jiwa sekarang? Bagaimana mungkin Feng Zunze, yang telah mengenal Yao Lao selama bertahun-tahun, tidak tahu apa yang dipikirkan Yao Lao setelah melihat ekspresinya? Segera, dia menepuk bahu Yao Lao dan berbicara dengan lembut. Yang paling penting sekarang bukanlah membalas dendam, tapi menyelamatkan Xiao Yan. Yao Chen juga menghirup udara dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Feng Zunze benar. Pada saat ini, dia pasti tidak akan membuat masalah. Anda harus berpikir dengan baik tentang apa yang harus dilakukan. Dengan keterampilan alkemis Anda harus memiliki beberapa solusi, kata Feng Zunze. Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya. Ekspresi ganas di wajahnya ditarik. Tangannya mengusap denyut nadi Xiao Yan, dan dengan hati-hati menyelidiki kondisi di dalam tubuh Xiao Yan. Saat dia fokus dan menyelidiki lebih dalam, aura Yao Zunze yang familiar di tubuhnya juga perlahan merembes keluar. Saat itu, dia telah mengguncang seluruh benua. Siapa yang tak kenal dengan nama Yao Zunze? Banyak individu super kuat ingin berteman dengannya, tetapi tidak dapat menemukan cara untuk melakukannya. Meskipun dia saat ini jatuh ke titik terendah, tidak sulit baginya untuk pulih ke puncaknya dengan kemampuannya. Namun, ini bukanlah hal-hal yang saat ini perlu dia pertimbangkan. Jika ada kecelakaan yang menimpa Xiao Yan, kemungkinan sisa hidup Yao Lao akan dijalani dengan pembalasan yang gila. Melihat Yao Lao memfokuskan pikirannya dan melakukan pemeriksaan mendalam, beberapa orang di sampingnya juga tidak berani membuat suara dan mengganggunya. Xiong Zan dan Tian Huo Zunze berpisah dan menjaga diri dari situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Suasana tenang dan tegang memenuhi seluruh area ini. Lama kemudian sebelum Yao Chen, yang matanya tertutup, tiba-tiba membukanya. Dia dengan lembut berkata, situasinya sedikit lebih baik dari yang saya bayangkan. Dokter peri kecil dan yang lainnya menghela nafas lega setelah mendengar ini. Saat ini, mereka tidak dapat menahan lebih banyak pukulan. Ada cara untuk menyelamatkannya. Feng Zunze juga bertanya sambil merasa bersukacita. Konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Telapak tangan dari hantu tua Zai Xing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun, dia berhasil menahannya dengan paksa. Apalagi, ada api surgawi yang menjaga hatinya. Makanya, itu tidak benar-benar fatal. Yao Lao membelai janggutnya dan berkata perlahan. Selain itu,
Bagian dalam tubuhnya saat ini memiliki api surgawi yang membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Maksudmu, api 3000 pembakaran? Little Fairy Doctor bertanya dengan lembut. Ya, api 3000 pembakaran dikenal sebagai nyala api abadi. Anak kecil, yang telah menelan dan memurnikannya, juga memiliki karakteristik khusus semacam ini. Selama 3000 Burning Flame tidak padam, luka di tubuhnya mungkin saja, tidak peduli seberapa parah itu, untuk disembuhkan. Yao Lao mengangguk dan berkata. Namun, dia saat ini sudah tidak sadarkan diri. Pemulihan oleh 3000 Burning Flame secara otomatis diaktifkan. Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat luar biasa. Hanya dengan begitu mungkin untuk meningkatkan tingkat pemulihan. Kekuatan bintang. Feng Zunze tanpa sadar terkejut saat mendengar ini. Dia segera tertawa, ayo pergi ke paviliun bintang jatuh. Apa Anda lupa, bahwa tempat di mana paviliun bintang jatuh dibangun pada awalnya adalah meteorit dari luar angkasa. Bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih terkumpul di sana tanpa hamburan. Itu adalah tempat yang paling cocok untuk Xiao Yan untuk memulihkan diri. Sukacita melintas di mata Yao Lao saat mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir melupakan tempat yang bagus itu. Dengan bantuan meteorit itu, nyawa anak kecil ini bisa dianggap diselamatkan. Yao Lao tertawa pelan. Selain itu bukan karena aku ingin mengatakan kata-kata yang akan memberikan pukulan kepada orang lain, tetapi meskipun nyawa Xiao Yan terselamatkan, cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi pelatihannya. Jika di masa depan ia menemukan bahwa kekuatannya telah terhenti dan tidak mampu untuk maju, dengan karakter Xiao Yan kemungkinan sangat sulit baginya untuk menerimanya. Feng Zunze tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Hati dokter peri kecil di samping, yang baru saja rileks, segera menjadi tegang. Dia sangat mengerti Xiao Yan. Jika yang terakhir menemukan bahwa kekuatannya tidak lagi dapat meningkat bahkan 1 inci pun di masa depan, kemungkinan dia akan merasa lebih buruk daripada terbunuh. Hehe, tidak perlu khawatir tentang ini. Saat ini, tubuh Xiao Yan sudah menjadi sangat rusak sehingga tidak mungkin lebih. Ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos cangkangnya saat ini, dan mendapatkan jati diri yang baru. Anda harus datang dan merasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat apakah Anda dapat menemukan sesuatu yang familiar. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa saat mendengar kekhawatiran itu. Feng Zunze terkejut. Dia mengulurkan tangannya saat dia diberitahu dan menyelidiki jauh ke dalam tubuh Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia memang merasakan energi misterius yang sangat familiar. Matanya tiba-tiba terbuka saat dia berseru kaget, ini pil naga misterius Yin Yang. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia menghela nafas, untungnya, kami mendapat 1 pil naga misterius Yin Yang dari Han Feng saat itu. Jika tidak, hari ini akan sangat merepotkan. Benar, pil itu. Sekarang, pil naga misterius Yin yang paling cocok untuknya. Luka di dalam tubuhnya bahkan lebih parah daripada luka saya saat itu. Dia pasti bisa mengaktifkan sepenuhnya semua kekuatan obat dalam pil naga misterius Yin Yang. Feng Zunze sedikit bersemangat. Dia langsung tertawa, sungguh merupakan berkah yang besar. Kali ini, anak kecil ini bahkan mungkin mendapatkan berkah dalam penyamaran dan terobosan ke kelas Douzun. Ini akan tergantung pada keberuntungannya. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Suasana hatinya juga sedikit rileks. Dengan kehadiran 3000 Burning Flame dan Yin yang Mysterious Dragon Pill, akan sulit bagi Xiao Yan untuk mati kali ini, bahkan jika dia menginginkannya. Dokter peri kecil dan Ziyan di sampingnya juga menghela nafas lega, dan tampaknya telah terbebas dari beban besar setelah mendengar percakapan keduanya. Sekarang, kita harus segera kembali ke paviliun bintang jatuh. Dengan bantuan kekuatan meteorit di sana, luka Xiao Yan akan sembuh sedikit lebih cepat. Suasana tegang tempat ini segera rileks setelah masalah Xiao Yan teratasi. Feng Zunze berdiri. Matanya menyapu sekelilingnya, merenung sejenak dan berkata, ini seharusnya menjadi Desolated Plains Utara, yang berjarak puluhan ribu kilometer dari Deat Sol Mountain Range. Masih ada jarak ke paviliun bintang jatuh. Oleh karena itu, kami tidak dapat menunda lebih lama lagi. Ya. Aula cabang dihancurkan dan aula jiwa kemungkinan besar tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Medan paviliun bintang jatuh unik dan tersembunyi dengan baik. Ini adalah tempat persembunyian yang sangat bagus. Yao Chen mengangguk. Saat ini, mereka harus membiarkan Xiao Yan pulih sesegera mungkin. Akan ada peluang untuk menyelesaikan skor dengan Hall of Soul di masa depan. Secara alami, tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Yao Lao.
Orang besar Xiongzan itu datang dan menggendong Xiao Yan di punggungnya. Menjadi besar dan tangguh, dia adalah orang terbaik yang dipercayakan dengan tugas ini. Namun, dokter peri kecil khawatir dengan sikapnya yang kasar. Karena itu, dia terus mengikuti di belakangnya. Dia takut benjolan itu akan mengguncang Xiao Yan, yang saat ini sangat lemah sampai sesuatu terjadi. Seluruh kelompok siap untuk pergi setelah memiliki target. Setelah berkemas sebentar, mereka naik ke udara, dan dengan cepat bergegas menuju area di mana Paviliun Bintang Jatuh berada. Paviliun Bintang Jatuh terletak di wilayah selatan Central Plains. Di antara yang disebut 4 paviliun, Paviliun Bintang Jatuh memiliki jumlah murid paling sedikit. Tentu saja, jumlah mereka mungkin tidak berhasil, tetapi beruntung Paviliun Bintang Jatuh bisa lolos dalam hal kualitas. Seseorang tidak boleh meremehkan seorang murid dari Paviliun Bintang Jatuh, karena usia muda yang terakhir harus seseorang akhirnya bertemu dengannya. Ini karena Paviliun Bintang Jatuh tidak pernah merekrut orang biasa-biasa saja. Paviliun Bintang Jatuh tidak hanya memiliki jumlah murid paling sedikit, di antara 4 paviliun tetapi juga yang paling misterius. 3 paviliun lainnya membangun markas mereka dengan cara yang sangat megah, menyebabkan seseorang dapat merasakan kekuatan besar sekte ini dari sekilas. Namun, Paviliun Bintang Jatuh berbeda. Kecuali itu adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang baik tentang Paviliun Bintang Jatuh, jika tidak, kemungkinan seseorang akan mengalami kesulitan bahkan menemukan lokasi sekte. Hal ini menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh memiliki perasaan misterius tambahan, dari sudut pandang orang lain. Wilayah Pil berada pada jarak terjauh dari wilayah selatan. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yao Lao, mereka telah menghabiskan waktu hampir setengah bulan, sebelum benar-benar memasuki batas wilayah selatan. Setelah itu, mereka menghabiskan 7 hingga 8 hari lagi, sebelum berhenti setelah mencapai area luar jajaran pegunungan Skystar di wilayah selatan. Paviliun Bintang Jatuh terletak di dalam pegunungan Skystar. Haha, tempatnya agak unik. Jika seseorang tidak memiliki metode masuk khusus, bahkan seorang elit Douzun tidak akan bisa memasukinya. Feng Zunze juga menghela nafas lega, saat dia menyaksikan pegunungan hijau subur yang familiar. Dia menoleh dan tersenyum berbicara kepada kelompok dokter peri kecil yang lelah. Pegunungan Skystar sudah bertahun-tahun saya tidak mengunjungi tempat ini. Yao Lao melihat pegunungan yang terus-menerus dan menghela nafas. Paviliun Bintang Jatuh didirikan oleh kami berdua saat itu. Namun, Anda akhirnya menjadi pemimpin yang absen. Semuanya dilakukan oleh saya. Itu telah menyebabkan saya berakhir dalam keadaan yang mengerikan saat itu. Feng Zunze menggelengkan kepalanya dan berkata, "Haha." Yao Lao tertawa. "Saya tidak suka hal-hal ini. Saat itu, saya telah mendirikan Paviliun Bintang Jatuh ini karena saya sedikit tertarik." Feng Zunze hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat mendengar ini. Setelah itu, dia berbalik dan melambai ke arah semua orang. Selanjutnya, dia bergegas menuju pegunungan. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok itu terbang selama lebih dari 10 menit di dalam pegunungan yang luas ini, sebelum Feng Zunze di depan akhirnya terhenti perlahan. Little Fairy Doctor dan yang lainnya di belakang terkejut. Mata mereka menyapu ke segala arah, tetapi mereka akhirnya menemukan bahwa tempat ini masih merupakan hutan hijau yang subur. Lingkungan mereka tidak memiliki bangunan apapun juga tidak ada gunung. Itu benar-benar hanya lautan pepohonan biasa. Hehe, ini adalah formasi bintang jatuh hebat dari Paviliun Bintang Jatuh. Formasi yang hebat ini bukanlah buatan manusia. Sebaliknya, itu terbentuk secara alami. Feng Zunze sedikit tersenyum. Sebuah batu giok tua muncul di tangannya. Setelah itu, dia terbang dan tapak cahaya bintang aneh menyebar dari dalamnya. Cahaya menyebar dan ruang di depan benar-benar berubah secara bertahap. Akhirnya, itu membentuk pintu spasial besar di depan tatapan tertegun kelompok dokter peri kecil. "Ayo pergi. Di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh." Feng Zunze tersenyum, dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial yang besar itu. Dokter peri kecil dan yang lainnya di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikutinya. Setelah semua orang masuk, pintu spasial besar itu akhirnya menjadi tidak terlihat lagi. Little Fairy Doctor dan yang lainnya merasakan bahwa area di depan mereka menjadi buram sesaat, setelah memasuki pintu spasial yang besar. Dunia di depan mereka tampaknya telah melewati waktu yang tiba-tiba berubah. Lautan pepohonan yang awalnya tak berujung saat ini memiliki gunung tinggi yang muncul. Ada beberapa bangunan yang bisa dilihat di puncak gunung. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar mendengar teriakan dari pertarungan. Ini sebenarnya adalah alam yang tercipta dari kekuatan bintang meteorit. Hehe, tentu saja,
tidak bisa dibandingkan dengan alam besar yang diciptakan oleh elit Doseng itu. Ukuran tempat ini hanya mirip dengan sebuah kota, Feng Zunze tertawa. Namun, karena tempat ini terbentuk secara alami, kemampuannya untuk bersembunyi sangatlah hebat. Bahkan seorang elit Dozun akan kesulitan merasakan kedalaman tempat ini, jika mereka terbang melewatinya. Dokter peri kecil dan yang lainnya juga takjub saat mendengar ini. Hanya Ziyan yang melengkungkan bibir kecilnya. Dia sudah tahu bahwa tempat ini memiliki suatu misteri ketika dia melihat dari luar tadi. Tentu saja, dia adalah satu-satunya di kelompok ini yang memiliki kemampuan seperti itu. Segera setelah semua orang muncul di dunia ini, lebih dari selusin burung bangau putih besar, tiba-tiba terbang dari puncak gunung yang jauh. Ada beberapa sosok manusia yang berdiri di atas bangau itu. Sosok hijau, yang memimpin mereka, bergegas. Setelah itu, sosok itu muncul di depan semua orang. Itu mengejutkan Mu Qingluan, yang pernah ditemui Xiao Yan sekali. Guru, Mu Qingluan menghela nafas lega, saat melihat bahwa orang yang datang adalah Feng Zunze. Dia melambaikan tangannya dan meminta bangau putih yang tertinggal di udara itu untuk mundur. Iya, Feng Zunze mengangguk sambil tersenyum. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yao Lao di sampingnya dan berkata, cepat, datang dan sapa kepala paviliun di paviliun bintang jatuh kita. Mu Qingluan kaget saat mendengar ini. Dia melirik Yao Lao dan tiba-tiba menemukan, bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam sekte tersebut. Segera, dia mengerti bahwa Feng Zunze tidak bercanda dan buru-buru berbicara dengan hormat. Qingluan menyapa, kepala aula. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan gaya di mana dia tidak bisa tertawa atau menangis. Kamu orang tua, kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Anda awalnya adalah kepala aula paviliun bintang jatuh, bagaimana itu bisa mempermalukan Anda? Feng Zunze tersenyum. Dia menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, dengan Yao Zunze di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati. Yao Zunze, hati Mu Qingluan cukup terguncang ketika mendengar kata-kata ini. Nama Yao Lao saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di Central Plains. Dia kadang-kadang mendengar Feng Zunze menyebut-nyebut tentang dia. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bisa bertemu dengannya secara langsung hari ini. Lupakan, jangan dengarkan orang tua ini bicara omong kosong. Mari kita selesaikan Xiao Yan dulu. Yao Lao melambaikan tangannya dan berkata. Mata Mu Qingluan bergerak, ketika dia mendengar ini dan melihat Xiao Yan di punggung Xiong Zan. Dia tanpa sadar terkejut, ketika dia melihat yang terakhir berlumuran darah segar hanya dengan nafas tersisa. Meskipun dia tidak dapat dikatakan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa orang ini bukanlah orang biasa. Siapa yang bisa mengubah orang yang begitu cerdik menjadi seperti ini? Ayo pergi. Anak kecil ini bertengkar langsung dengan bintang 5 Dozun. Meskipun salah satu lengannya patah, dia juga telah dipukuli hingga terluka parah. Feng Zunze menghela napas dan menjelaskan. Berdengung. Kepala Mu Qingluan di sampingnya mulai berdengung saat desahan Feng Zunze jatuh. Dia menatap Xiao Yan dengan cara tertegun. Orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang elit Dozun. Selain itu adalah seseorang yang telah mencapai level bintang 5 Dozun. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, Feng Zunze tidak pernah mencapainya. Hal yang benar-benar menyebabkan sudut mulutnya berkedut, adalah bahwa orang ini bahkan telah mematahkan salah satu lengan pihak lain. Mu Qingluan menyeka keringat dingin. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih secara bertahap. Tawa pahit muncul di hatinya. Apa yang dilakukan orang ini selama 1 tahun ini? Saat itu, hanya seorang kepala paviliun utara dari Wind Lightning Pavilion, yang berhasil mengejarnya sampai dia melarikan diri ke segala arah seperti seekor anjing yang telah kehilangan rumahnya. Namun, dalam waktu 1 tahun yang singkat ini, lawannya sudah langsung melompat dari kelas Douzong ke kelas Douzun. Mu Qingluan membalikkan tubuhnya sementara kepalanya masih sedikit terpesona. Dia memimpin kelompok itu untuk naik ke puncak gunung. Setelah itu, dia mematuhi instruksi Feng Zunze dan mengatur agar dokter peri kecil dan yang lainnya menetap. Setelah melakukan semua ini, dia akhirnya pulih dari keterkejutan yang dibawa kata-kata Feng Zunze. Pikiran aneh tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Jika Feng Qing'er itu bertemu dengan Xiao Yan sekarang, aku ingin tahu ekspresi menarik seperti apa yang akan dia miliki. Setelah menenangkan kelompok dokter peri kecil yang lelah, Yao Lao dan Feng Zunze menggendong Xiao Yan, dan langsung bergegas ke gunung belakang. Sesaat kemudian, menara batu hitam gelap muncul di hadapan mereka. Menara batu ini dibangun dengan cara yang sangat kasar. Itu digambarkan sebagai menara batu,
tetapi lebih terlihat seperti pilar batu hitam yang jelek. Meski tampilan luarnya jelek, pilar batu ini adalah tempat dengan kekuatan bintang terkuat di area ini. Ini karena secara kebetulan ini adalah titik di mana meteorit dari angkasa itu mengumpulkan kekuatan bintang. Feng Zunze menggendong Xiao Yan dan melompat ke atas menara batu. Tingkat atas ini lebarnya sekitar 30-40 kaki. Ada menara batu hitam di dalamnya. Bagian atas panggung batu itu lebarnya hanya 5 kaki. Jika seseorang melihat keluar angkasa, secara kebetulan dia akan dapat melihat langit cerah itu. Meteorit ini tidak hanya mengumpulkan kekuatan bintang, tetapi juga mampu menyerap kekuatan bintang dari luar angkasa. Panggung batu ini adalah tempat berkumpulnya dua kekuatan yang diserap ini. Feng Zunze dengan hati-hati menempatkan Xiao Yan di atas panggung batu. Pada saat ini, kedua matanya tertutup rapat. Hampir tidak ada nafas yang tersisa. Bahkan suara nafasnya sangat lemah. Seluruh kondisinya tidak berbeda dengan orang yang sekarat. Tubuh Xiao Yan baru saja terbaring di atas panggung batu, ketika gelombang kekuatan bintang yang padat menyebar keluar dari platform batu. Setelah itu, ia terus berkumpul di tubuhnya. Nyala api ungu coklat melingkar dan naik saat ini. Itu berubah menjadi penghalang api melingkar yang menutupi seluruh tubuh Xiao Yan. Feng Zunze dan Yao Lao bersukacita bukannya terkejut saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, 3000 Burning Flame semakin padat. Dengan demikian, luka Xiao Yan akan pulih dengan cepat. Panggung bintang jatuh ini memang tidak buruk. Yao Lao menghela nafas dalam hatinya dan berkata dengan lembut, "Hehe, tidak perlu khawatir. Selama ada kekuatan bintang yang cukup untuk mendukungnya, api 3000 pembakaran tidak akan pernah padam. Xiao Yan juga akan sembuh total dari lukanya." Feng Zunze tertawa. Yao Lao mengangguk lembut. "Ayo pergi. Biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Masa penyembuhan ini kemungkinan besar akan lama. Kami hanya bisa menunggu." Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Tidak peduli berapa lama atau pendeknya waktu yang dibutuhkan. Selama Xiao Yan bisa memulihkan luka di dalam tubuhnya, lamanya waktu yang dibutuhkan tidak masalah. "Anak kecil, hati-hati. Guru masih menunggu Anda untuk membantu saya memperbaiki tubuh." Yao Lao sedikit tersenyum, saat melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan berkurang sedikit saat nyala api naik. Baru pada saat itulah dia memasang ekspresi lelah di antara alisnya, dan diam-diam mundur dari menara batu ini bersama Feng Zunze. Tempat ini menjadi sunyi senyap setelah kedua orang ini mundur. Hanya nyala api ungu coklat yang menyala dengan ganas tanpa lelah. Xiao Yan, yang berada di dalam nyala api, seperti mandi Phoenix dalam nyala api, menunggu saat dia akan terlahir kembali. Kedatangan kelompok Yao Lao tidak diragukan lagi, telah menyebabkan paviliun bintang jatuh menjadi sangat hidup. Para murid di dalam paviliun bintang jatuh dan bahkan beberapa sesepuh, sangat ingin tahu tentang kepala paviliun yang hanya ada dalam legenda ini. Paviliun bintang jatuh pada dasarnya dikembangkan oleh Feng Zunze sendiri selama tahun-tahun ini. Meskipun demikian, Feng Zunze juga telah meninggalkan tempat kepala paviliun kosong. Dia tidak punya niat untuk duduk di atasnya. Ini karena dia akhirnya percaya bahwa Yao Lao cepat atau lambat akan kembali ke paviliun bintang jatuh. Posisi ini adalah sesuatu yang dia simpan untuk Yao Lao. Hari ini juga akhirnya tiba seperti yang dia perkirakan. Oleh karena itu, setelah menyelesaikan masalah Xiao Yan, dia telah mengumpulkan semua murid paviliun bintang jatuh keesokan harinya, dan mengumumkan masalah pengembalian posisi kepala paviliun. Masalah semacam ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan paviliun bintang jatuh. Di masa lalu, paviliun bintang jatuh memperlakukan Feng Zunze sebagai pemimpinnya. Saat ini, pemimpin sejati mereka akan berubah. Para murid di bawah ini secara alami tidak terlalu terbiasa dengannya. Untungnya, cara yang tidak biasa ini tidak berlangsung lama, sebelum dipatahkan oleh kegembiraan lainnya. Bahkan generasi muda yang masih belia ini pun tidak merasa asing dengan nama Yao Zunze. Beberapa sesepuh bahkan dipenuhi dengan kegembiraan liar di dalam hati mereka. Mereka sangat berpengalaman dan jelas menyadari seperti apa posisi dan reputasi Yao Lao saat itu di Central Plains. Jika seseorang benar-benar membahas tentang reputasi dan statusnya, kemungkinan besar bahkan 3 kepala besar dari Menara Pil akan sedikit lebih rendah. Dengan orang seperti itu yang menjadi kepala paviliun, mengapa bintang jatuh khawatir karena tidak kuat? Yao Lao hanya bisa tersenyum pahit menghadapi situasi seperti itu. Namun, dia tidak menolak apapun kali ini. Setelah mengalami hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun ini, dia juga mengerti bahwa kecuali kekuatan seseorang begitu besar, sampai-sampai tidak ada yang bisa melawannya, pada akhirnya akan ada celah yang cukup besar antara seseorang dan faksi. Saat itu, dia dirugikan karena terlalu bebas dan tidak terkekang.
Oleh karena itu, dia akhirnya diserang dengan kejam oleh Hall of Soul, setelah yang terakhir menemukan kesempatan. Karena dia memiliki kesempatan untuk melakukan semuanya lagi, dia secara alami tidak ingin melihat masalah ini terulang kembali. Selain itu, Xiao Yan pasti akan berhadapan langsung dengan Hall of Soul jika dia ingin menyelamatkan ayahnya. Pada saat itu, Xiao Yan akan membutuhkan beberapa faksi yang mendukungnya dari belakang. Kali ini, Xiao Yan telah mempertaruhkan kematian untuk menyelamatkannya. Hal ini menyebabkan Yao Lao menaruh semua pikirannya pada murid ini. Saat ini, dia bisa dianggap membuat beberapa rencana sebelumnya untuk Xiao Yan. Feng Zunze menghela nafas lega di dalam hatinya, ketika dia melihat bahwa Yao Lao tidak menemukan alasan untuk menolak postingan kali ini. Dia selalu berpikir bahwa paviliun bintang jatuh adalah milik Yao Lao di dalam hatinya. Selama tahun-tahun ini, dia hanya membantu yang terakhir mengelolanya. Sekarang setelah Yao Lao kembali, dia secara alami perlu mengembalikannya. Hubungan antara dirinya dan Yao Lao bisa dibilang sebagai sahabat yang pernah menjalani hidup dan mati bersama. Feng Zunze bisa mencari-cari dengan getir selama bertahun-tahun karena Yao Lao. Apa pentingnya posisi kepala paviliun? Selain itu, dia juga sangat jelas tentang karakter Yao Lao. Dia tidak mengkhususkan diri dalam manajemen. Pada saat itu, dia masih akan menjadi orang yang pusing karena masalah ini. Setelah menenangkan Xiao Yan, Feng Zunze dan Yao Lao memutuskan untuk menutup pintu gunung terlebih dahulu, karena mereka takut akan balas dendam oleh Hall of Soul yang dapat mengganggu kesembuhan Xiao Yan. Dengan perlindungan dari formasi bintang jatuh hebat, kemungkinan Hall of Soul tidak akan dapat memperpanjang anggota tubuhnya. Semuanya akan dibicarakan setelah Xiao Yan bangun. Tidak ada yang keberatan dengan masalah menutup pintu masuk gunung. Meskipun dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm, ukurannya juga cukup besar. Tidak akan ada banyak masalah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Apalagi energi di tempat ini sangat padat. Efek dari latihan seseorang akan jauh lebih baik daripada dunia luar. Kelompok dokter peri kecil secara alami, memilih untuk tetap tinggal dengan pintu masuk gunung ditutup. Xiao Yan belum bangun. Bagaimana dia bisa pergi lebih dulu? Juga tidak ada keberatan terhadap kelompok Little Fairy Doctor yang tertinggal. Kekuatan orang-orang ini bisa dianggap tingkat atas bahkan di Central Plains. Jika mereka bisa tetap di paviliun bintang jatuh, mereka pasti akan sangat memperkuat pertahanan tempat ini. Setelah pintu masuk gunung ditutup, waktu juga mulai mengalir dengan tenang di tengah tanaman hijau yang indah ini. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Semuanya sangat sunyi selama 2 mulut ini. Balas dendam Hall of Soul yang diharapkan tidak terjadi. Selama periode waktu ini, Feng Zunze juga mengirim orang untuk menyelidiki. Central Plains masih semarak seperti sebelumnya. Namun, tidak ada berita tentang aktivitas besar dari Aula Jiwa. Bahkan tidak sedikit berita tentang Aula Cabang yang dihancurkan dirilis. Jelas, Hall of Soul telah mengunci berita itu. Yao Lao dan Feng Zunze terkejut dengan situasi ini. Mengingat karakter Hall of Soul, mustahil bagi mereka untuk bertahan begitu lama tanpa mengambil tindakan. Tampaknya harus ada sesuatu yang menahan anggota Hall of Soul, menyebabkan mereka hanya dapat sementara mengesampingkan masalah ini. Namun, Aula Jiwa yang tidak mencari masalah, juga memungkinkan Yao Lao dan Feng Zunze menghela nafas lega. Paviliun bintang jatuh saat ini bukanlah tandingan Aula Jiwa. Jika mereka memulai perang sekarang, paviliun bintang jatuh akan mengalami pukulan serius. Juga bukan tidak mungkin paviliun bintang jatuh tidak dapat pulih darinya. Hall of Soul telah memberi mereka kesempatan untuk memulihkan diri. Tentu, Yao Lao dan yang lainnya tidak menyia-nyiakan waktu. Setelah memulihkan beberapa kekuatan hidup, dia mulai terus-menerus menemukan beberapa metode yang menyebabkan kekuatan paviliun bintang jatuh diperkuat. Waktu mengalir. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Xiao Yan, yang berada di dalam menara batu, masih tidak menunjukkan jejak kebangkitan. Namun, wajah Xiao Yan yang awalnya pucat dan tidak berdarah, saat ini secara bertahap menjadi merah ramping. Napasnya juga menjadi normal. Dia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Semua ini menunjukkan bahwa luka di dalam tubuh Xiao Yan saat ini secara bertahap pulih. Kebangkitannya hanya masalah waktu. Selama 1 bulan ini, kelompok dokter peri kecil juga mengambil posisi tetua di paviliun bintang jatuh, setelah Feng Zunze mengundang mereka dengan susah payah. Meskipun mereka hanya tetua tamu, mereka setidaknya ditarik ke sisi paviliun bintang jatuh. Dokter peri kecil tidak berkomitmen terhadap upaya Feng Zunze untuk menarik perhatiannya. Yao Lao adalah guru Xiao Yan. Saat ini, yang pertama juga adalah kepala paviliun bintang jatuh. Di masa depan,
Xiao Yan mungkin juga akan menjadi kepala paviliun dari paviliun bintang jatuh ini. Dalam hal ini, tidak masalah baginya untuk menjadi penatua. Tian Huo Zunze juga menyetujui undangan Feng Zunze setelah ragu-ragu selama beberapa waktu. Bagaimanapun, saat ini tidak ada tempat baginya untuk pergi. Itu juga bagus baginya untuk menemukan tempat untuk menetap. Ziyan sifatnya menyenangkan. Kesepakatannya dengan Feng Zunze sepenuhnya berdasarkan keinginannya. Selain itu, dengan bergabungnya dia, Xiongzhan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan dia memaksanya. Feng Zunze dan sesepuh paviliun bintang jatuh tersenyum bahagia di hadapan kelompok yang kuat ini yang bergabung dengan mereka. 3 ahli kelas Do Zun bergabung bersama mereka. Bobot ini cukup berat, hanya ini saja kemungkinan besar akan menyebabkan paviliun bintang jatuh melompat, dan benar-benar menjadi puncak dari 4 paviliun. Namun, semua dari mereka lupa bahwa jika Yao Lao benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan, hanya kemampuannya untuk mengumpulkan orang saja, kemungkinan besar akan menyebabkan paviliun bintang jatuh menjadi faksi yang cukup kuat di seluruh Central Plains. Bahkan tidak perlu membahas tentang 4 paviliun. Waktu mengalir seperti air. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. Warna kuning kehijauan ditambahkan ke hutan pegunungan yang hijau subur. Waktu setengah tahun berlalu tanpa ada yang menyadarinya. Namun, Xiao Yan masih belum bangun. Meskipun semua orang bisa merasakan bahwa kondisi di dalam tubuhnya menjadi semakin baik, dia tetap tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Bahkan Yao Lao merasa agak tidak berdaya menghadapi adegan ini. Satu-satunya yang bisa diandalkan terkait masalah ini adalah Xiao Yan sendiri. Selama periode waktu ini, gunung belakang telah diberi label sebagai tanah terlarang paviliun bintang jatuh. Selain kelompok Feng Zunze, bahkan sesepuh paviliun bintang jatuh dilarang masuk. Situasi ini secara alami menarik keingintahuan semua murid paviliun bintang jatuh. Namun, setelah banyak penyelidikan, mereka hanya menyadari bahwa ada seorang pemuda bernama Xiao Yan di Menara Batu, yang sedang memulihkan diri sambil melakukan retret. Wilayah Barat Laut Benua Doki, Kekaisaran Jiama, Kota Suci Jiama. Setiap warga Kekaisaran Jiama menyadari bahwa penguasa sejati kekaisaran ini bukan lagi keluarga Kekaisaran Jiama. Sebaliknya, itu adalah aliansi. Aliansi ini disebut Aliansi Yan. Yan dari Xiao Yan. Setiap orang di dalam Kekaisaran Majia menyadari bahwa pendiri penguasa absolut ini dalam Kekaisaran Jiama saat ini adalah seseorang yang disebut Xiao Yan. Dia secara pribadi telah mengakhiri era Mystic Cloud Sect di dalam Kekaisaran Jiama dan memulai era Aliansi Yan. Di hati semua generasi muda di dalam Kekaisaran Jiama, nama ini mewakili semacam kehormatan dan kerja keras. Ini karena semua orang dengan jelas menyadari bahwa orang yang menciptakan keajaiban ini disebut sampah saat itu. Ada aula besar yang megah dan menjulang tinggi di tengah kota suci Jiama. Aula besar itu sangat tinggi. Puncaknya menghadap ke seluruh kota. Tempat ini saat ini adalah tempat dengan otoritas terbesar di dalam Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian atas aula besar yang dijaga ketat ini adalah seorang wanita yang mengenakan jubah cemerlang. Dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Sosok wanita ini sangat mempesona. Bahkan dengan jubah yang agak longgar, masih sulit untuk menyembunyikan lekuk iblisnya yang akan menyebabkan seseorang tertarik. Cahaya bulan samar tersebar turun dari langit, menyinari wajahnya yang cantik, yang akan menyebabkan seseorang tanpa sadar berhenti bernapas. Kesan pertama yang diberikan oleh penampilan cantik ini adalah semacam perasaan menyihir seperti iblis. Bibir merahnya sedikit melengkung. Busur ini memikat semua orang. Namun, ada semacam tekanan dari seseorang yang memiliki otoritas besar di antara alis yang sempit itu. Perasaan mempesona dan agung hidup berdampingan. Ini menyebabkan pesona miliknya itu langsung mencapai puncak. Pada saat ini, wanita ini, yang memiliki penampilan mempesona yang bisa memikat semua orang sedikit mengernyit. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan yang cerah. Sosok kurus berlama-lama di matanya. Sepertinya sudah 5-6 tahun. Xiao Yan, kamu telah berjanji pada ratu ini bahwa kamu akan kembali. Jika kamu makan kata-katamu, aku akan merobek mayatmu menjadi puluhan ribu keping bahkan jika kamu telah mati. Wanita yang menyihir itu mengepalkan tangannya sedikit. Ekspresi rumit melintas di atas mata cantik yang dipenuhi dengan daya pikat. Ibu, suara lembut yang tidak biasa yang membawa nada bayi, tiba-tiba terdengar dari belakang wanita yang memikat ini, sementara dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresi sedingin es di wajah wanita yang menyihir ini segera menghilang saat mendengar suara ini. Sebuah senyum indah, yang bahkan Xiao Yan belum pernah lihat sebelumnya muncul. Setelah itu, dia dengan cepat berbalik dan melihat ke arah asal suara itu.
Tempat asal suara itu adalah tangga batu. Pada saat ini, ada seorang anak berusia 2 tahun atau lebih di atas kaki kecilnya yang telanjang. Hal yang membuat orang terkejut adalah bahwa anak kecil ini digantung setengah inci dari tanah tanpa meminjam apapun. Berdiri di udara kosong. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh elit Dozong. Wajah kecil gadis itu seperti ukiran batu giok, membuatnya tampak seperti boneka porselen yang sangat indah. Itu menyebabkan hanya begitu menyukainya sampai-sampai tidak bisa membiarkannya pergi. Sepasang mata cerdas hitam pekat tampak sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika wanita itu melihat ke atas, pakaian anak kecil itu bergoyang, dan seekor ular kecil berwarna 7 keluar dari balik pakaiannya. Setelah itu, ia diletakkan di atas lengan kecil anak yang lembut dan putih. Ia mendesis dan menjulurkan lidah ularnya. Dari kemunculannya, secara mengejutkan persis sama dengan 7 warna surga menelan piton saat itu.